Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, campuran, asam, basa, dan garam. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri asam dan basa. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan laturan asam dan basa menggunakan indikator kertas lakmus. Nah, yang pertama di sini ada unsur. Unsur ini adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur ini merupakan zat murni. Jumlah unsur ini ada 118 unsur. 92 unsur ini ditemukan di alam dan sisanya adalah buatan para ahli. Berdasarkan sifat-sifatnya, unsur dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua unsur metaloid atau semi logam, dan yang ketiga unsur non logam atau bukan logam. Nah, unsur ini memiliki lambang unsur. Lambang unsur ini ditemukan atau diciptakan oleh Johannes Jacob Berzelius. Nah, ini adalah Bapak J.J. Berzelius. Nah, kenapa diciptakan lambang? Karena untuk memudahkan dalam penulisan unsurnya, sehingga setiap unsur ini akan diberi nama yang berbeda. Nah, di sini ada contoh dari lambang unsur. Contohnya di sini ada nama unsurnya itu hidrogen, kemudian dikasih nama dengan H kapital. Kemudian ada nama unsurnya helium sehingga dikasih lambang He, H-nya kapital, E-nya kecil. Kemudian ada nitrogen dengan lambang N kapital. Kemudian ada natrium dengan lambang Na, N-nya kapital, A-nya kecil. Kemudian ada fluor dengan lambangnya F kapital, dan ada besi dengan lambang Fe, F-nya kapital dan E-nya kecil. Nah, kemudian di sini ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Senyawa ini terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur yang berbeda. Tadi kan dikatakan kalau unsur ini adalah suatu zat yang tidak bisa diuraikan kembali. Nah, kemudian apabila unsur ini digabung menjadi senyawa. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya di sini ada senyawa glukosa. Senyawa glukosa ini dengan unsur kimianya C6H12O6 sehingga sehingga senyawa glukosa ini terbentuk dari unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Karbon, hidrogen, dan oksigen sehingga membentuk senyawa glukosa. Nah, kemudian ada campuran. Campuran adalah penggabungan 2 zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Di sini ada contoh dari larutan, yaitu larutan air dan gula. Seperti ini, air dan gula. Kemudian ada koloid. Koloid itu contohnya air ditambah tepung kanji. Kemudian kalau suspensi, contohnya ada air ditambah pasir. Nah, di sini ada pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang pertama adalah ada filtrasi. Filtrasi ini adalah penyaringan. Contoh dari filtrasi adalah pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Contohnya di sini ada larutan gula, tetapi larutan gulanya itu masih banyak kotorannya atau ampasnya sehingga harus disaring terlebih dahulu. Nah, ketika disaring seperti ini, yang turun di sini adalah larutan gula yang udah tanpa kotoran. Karena kenapa? Karena kotorannya atau ampasnya ini sudah tersaring di sini dan ampas ini dinamakan dengan residu. Kemudian hasil dari penyaringannya dinamakan dengan filtrat. Nah, kemudian yang kedua ada distilasi. Distilasi ini atau penyulingan.
Contoh dari distilasi adalah memurnikan air laut sehingga diperoleh air tawar. Nah, zat hasil dari distalisasi ini disebut distilat. Kemudian zat sisa yang tertinggalnya disebut residu dan alatnya itu disebut distilator. Nah, ini tuh alatnya disebut dengan distilator. Kemudian zat hasil dari distilat ini disebut distilat. Hasil dari distalisasi ini distilat. Kemudian zat yang tersisa di labu ini adalah dinamakan dengan residu. Kemudian yang ketiga ada kromatografi. Kalau kromatografi ini adalah pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pada gerakan antara fase gerak dan fase diam. Nah, di sini ada contoh kertas saring atau tisu sebagai fase diam, kemudian ditambah tinta. Nah, dan untuk fase geraknya ada air. Ketika kertas saring atau tisu ini dimasukkan ke air, tetapi airnya tidak lebih dari tintanya, harus kurang dari tintanya. Nah, sehingga saat air naik atau menuju ke atas, si tinta ini akan ikut menuju ke atas seperti di sini. Nah, ini akan ikut ke atas. Itu namanya kromatografi. Nah, apabila tintanya kuat maka akan tertinggal, apabila tintanya lemah maka akan ikut naik ke atas. Kemudian ada kristalisasi. Kristalisasi ini adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya membuat garam dari air laut. Contohnya di sini kita masukkan air laut ke sini ke wadah, kemudian kita panaskan. Nah, setelah mendidih gini, nanti airnya sampai habis. Nah, airnya sampai habis dan yang tertinggal hanyalah butiran garam atau kristal garamnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada sublimasi. Kalau sublimasi adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Contohnya padatan iodin atau kapur barus yang kotor dapat dipisahkan dan dibersihkan dari pengotornya. Contohnya di sini ada kapur barus yang bercampur dengan pasir. Ketika dipanaskan, kapur barusnya akan menguap ke atas. Nih, akan di sini akan menempel di atas sehingga kita dapat memisahkan antara pasir dan kapur barus tersebut. Itu namanya sublimasi. Nah, kemudian di sini ada asam, basa, dan garam. Asam ini adalah zat senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Nah, asam ini ada asam organik dan ada asam anorganik. Contoh dari asam organik yaitu asam sitrat dari jeruk dan lemon dari tumbuhan. Kemudian kalau dari hewan ada asam format yaitu dari semut. Kalau asam anorganik contohnya adalah asam sulfat. Kemudian di sini ada basa. Basa adalah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa garam. Sifat basa umumnya ditunjukkan dari rasanya yang pahit dan licin. Contohnya sabun dan cairan yang dikeluarkan sengatan tawon. Nah, kemudian ada garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, reaksinya itu disebut netralisasi. Garam yang dihasilkan itu dapat bersifat garam netral, garam asam, dan garam basa. Garam netral ini memiliki pH sama dengan 7, kalau garam asam memiliki pH kurang dari 7, dan garam basa memiliki pH lebih dari 7. Nah, kemudian di sini ada indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya berbeda dalam lingkungan basa dan lingkungan asam. Salah satu contoh indikator adalah kertas lakmus. Ini yang dinamakan dengan kertas lakmus. Nah, sebagai contohnya di sini ada larutan yang bersifat asam, netral, dan basa. Kita tidak mengetahui larutan ini bersifat asam, netral, atau basa. Kita mengetahui setelah kita celupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nih, di setiap larutan kita masukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Lakmus merah, lakmus biru. Nah, ketika kertas lakmus itu berwarna merah dicelupkan ke larutan,
Dan setelah dicelupkan, kertas lakmus merah itu berubah menjadi biru, maka jenis larutannya itu bersifat basa. Nih, ini kan merah tadinya, merah. Nah, ketika si merah ini berubah menjadi biru, maka larutan tersebut merupakan larutan basa. Nah, apabila si kertas lakmus merah ini tetap berwarna merah setelah dicelupkan, maka jenis larutan tersebut adalah netral dan asam. Kertas merah sebelum dan sesudah dicelupkan tetap berwarna merah, maka larutan tersebut adalah larutan asam dan larutan netral. Nah, kemudian ketika kertas lakmus itu yang berwarna biru kita celupkan, berwarna biru, ini berwarna biru, ini berwarna biru. Nah, ketika yang berwarna biru ini berubah menjadi merah setelah dicelupkan, seperti contoh di sini, yang tadinya biru menjadi merah, berarti jenis larutannya itu berupa larutan asam. Nah, di sini berarti larutan asam. Apabila lakmus biru tadi masih tetap berwarna biru, berarti larutannya netral atau basa. Nah, tetapi kertas lakmus ini tidak mengetahui tingkat keasamannya. Untuk mengetahui tingkat keasamannya menggunakan indikator universal. Nah, tingkat keasaman suatu larutan itu dapat dinyatakan dengan ukuran pH. Apabila pH-nya sama dengan 7, maka larutannya bersifat netral. Apabila pH-nya kurang dari 7, maka itu bersifat asam. Dan apabila larutannya lebih dari angka 7, maka bersifat basa. Nah, kita bisa menggunakan indikator pH universal yang ini pakai kertas. Nah, kita bisa mencelupkan kertas ini ke dalam larutan. Apabila disamakan dengan ini, dengan yang diketahuinya, maka apabila lebih dari 7, maka akan bersifat basa. Kurang dari 7 bersifat asam, dan apabila 7 maka bersifat netral. Nah, bisa juga menggunakan indikator universal yang ini, yang digital. Ini nanti setelah dimasukkan ke larutan, maka akan terlihat angkanya. Apabila angkanya sama dengan 7, berarti netral. Apabila angkanya kurang dari 7, berarti asam. Apabila angkanya lebih dari 7, maka bersifat basa. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Selamat belajar anak-anakku yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.